Jackson, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke, cuy. Jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang beberapa hal. Salah satunya mungkin Adrian Fernandez yang dikabarkan KTM akan ditempatkan di kelas Moto3 itu di Tech 3 KTM. Karena sebelumnya kita udah bahas juga bagaimana Adrian Fernandez dan juga kakaknya Raul Fernandez itu merasa kayak galau ya karena adanya Adrian Fernandez tuh belum dapat tim di musim 2022. Tapi kabar terbaru ini yang saya baca di TMC Blog bahwa Adrian Fernandez itu sudah dipastikan akan bergabung bersama Tech 3 KTM di kelas Moto3-nya. Menarik nih sebenarnya. Seperti kita ketahui awalnya tanggal 2 Oktober 2021, Tech3 sudah memberikan pengumuman bahwa line up pembalapnya untuk kelas Moto3 World Championship tahun 2022 adalah kombinasi Deniz Öncü dan pembalap yang meraih posisi 3 klasemen akhir Red Bull Rookies Cup 2021 yaitu Daniel Holgado. Bahkan Holgado pun dipasang sebagai rider pengganti ketika Öncü terkena skor mengikuti 2 race Misano 2 dan Portimao 2 disebabkan aksinya yang berbahaya di balapan sebelumnya yaitu di Circuit of the America ya. Namun akhirnya 2 jam setelah Pedro Acosta yang tahun depan akan masuk ke tim Moto2 KTM didaulat sebagai juara Moto3 2021, hadir pengumuman dari KTM yang secara umum meminta Daniel Holgado untuk membalap di tim Factory KTM Ajo Moto3 World Championship dan ditandemkan dengan Jaume Masia pada musim 2022 nanti. Nah, karena Holgado ibaratnya naik ya dari Tech 3 KTM naik ke KTM Ajo, dan ini menyebabkan kekosongan seat di Tech 3 yang segera dengan gerak cepat dimanfaatkan oleh KTM untuk mengumumkan line up pengganti dengan kombinasi Deniz Öncü dan pembalap baru yaitu Adrian Fernandez. Adrian sendiri yang sekarang ini membalap dengan Husqvarna dan merupakan adik kandung dari Raul Fernandez. Sebelumnya sempat disebut-sebut oleh Pete Berer, rencana akan ditempatkan sementara di tim Moto3 All Right sampai runner up Rookies Cup yaitu David Munoz berusia 16 tahun. Jadi David Munoz tuh dikontrak oleh tim BOE All Right untuk kelas Moto3 di musim 2022. Namun kita tahu David Munoz itu kan usianya masih muda banget, jadi belum sampai 16 tahun. Nah, jadi sementara David Munoz nggak bisa balap di seri 2022 itu sampai beberapa seri sampai usianya 16 tahun, rencananya Adrian Fernandez ditaruh di situ. Berarti kan dia nggak jadi pembalap permanen ya. Jadi maksudnya ya replacement lah sebagai pengganti dulu daripada David Munoz yang memang belum cukup usianya untuk ikut kelas Moto3. Tapi sepertinya kan kita tahu yang udah kita bahas juga di sebelumnya, Raul Fernandez sebagai kakak tuh merasa khawatir gitu kan, adiknya belum dapet tim dan juga cuma ada kesempatan cuma begitu doang, jadi mengisi kekosongan David Munoz yang belum bisa balap. Jadi ya Raul sempat agak-agak sedikit ini ya kayak nggak mau naik kelas MotoGP 2022 ke tim Tech 3 KTM karena dia merasa adiknya belum dapat kepastian untuk musim 2022 nanti itu. Namun dengan berita ini sepertinya harusnya Raul lebih tenang ya karena adanya udah jelas dapet tim di kelas Moto3. Emang agak lucu sih kalau kita baca beritanya, jadi kesannya kayak kekeluargaan banget gitu. Ya memang seperti itulah namanya adik kakak atau keluarga bakal ini banget. Cuma memang kalau kasus Fernandez family ini kelihatan banget dia kayak kakaknya pengennya adiknya begini, terus kakaknya kalau adiknya nggak dapat begini, kakaknya ngancem begini begitu. Karena memang waktu itu Raul juga sempat ya dia merasa pengen banget ke tim Yamaha sebenarnya kan. Ada isu-isu di pedok MotoGP itu Raul tuh lebih tertarik kepada Yamaha di musim 2022 kalaupun ada kesempatan ke kelas MotoGP, bukan ke tim pabrikan KTM. Jadi ya, dan KTM juga mungkin merasa memiliki Raul Fernandez karena merasa dia sudah dibina dari kecil gitu kan, dan dirawat lah bersama KTM, dan pengennya Raul tuh sebagai masih muda juga jadi bintang penerus pembalap MotoGP KTM sih, selain Miguel Oliveira ataupun Brad Binder gitu kan. Seperti itulah. Yang menariknya begitu. Dan bagaimana dengan Mario Haji? Nah, ini yang sebenarnya akan kita bahas juga sebenarnya.
Tapi yang pertama Mario Haji masih cedera dia, jadi kita juga belum tahu nanti di tanggal 21 November ini apakah Mario Haji bisa balap di kelas FIM Chef Moto3 di seri terakhir. Ricardo Tomo Valencia itu masih belum jelas. Di konten-konten yang sebelumnya itu berapa bulan yang lalu mungkin ya kita bahas kalau di musim 2022 itu Moto2 Chef itu akan menggunakan platform mesin dari Triumph 765cc 3 silindernya, dan itu jelas akan beriringan banget dengan yang dipakai oleh Moto2 World Championship, di mana juga sama menggunakan Triumph 765cc 3 silinder. Jadi akan lebih apa ya, bisa dibilang kalaupun Mario Aji ditempatkan di sana, dia lebih beradaptasi dengan Moto2 jadinya bukan Moto3. Dan memang ya kita bicara kayak gini, pembalap Astra Honda Racing Team itu udah biasa banget dia tuh di Moto2 atau Chef Moto2 ya. Setelah itu baru dia ke Moto2 World Championship. Polanya seperti itu. Jadi belum ada pembalap Astra Honda Racing Team sebelum Andi Gilang ini yang fokus berada permanen di kelas Moto3 World Championship. Jadi baru Andi Gilang di musim 2021 ini pembalap Astra Honda Racing Team yang membalap di kelas Moto3 World Championship. Video singkat aja sebenarnya pengen ya, tapi karena jadi pengen ngebahas juga lebih dalam, tapi ya kita nggak mau menggunakan data, cuma analisa-analisa sembarang aja gitu kan, pemikiran-pemikiran liar, tapi ya kemungkinan akan seperti itu arahnya. Jadi menurut kami lebih prefer untuk Mario Suraji di kelas Moto2 Chef karena apa ya, pertama ya bukan dia nggak masuk kelas kejuaraan dunia ya, itu kan karena Chef Moto2 itu lebih ke kejuaraan lokal Spanyol ya bisa dibilang, tapi kita melihat di sana peluangnya cukup besar ketika pindah ke Moto2 World Championship. Itu akan menjadi sesuatu yang sudah naik tingkat, karena sudah kita bahas berulang-ulang kali di kelas Moto3 World Championship itu sangat berat banget, sangat rapat, dan itu membutuhkan selain skill yang bagus, motor yang kuat, dan juga dana yang kuat. Kita udah bahas juga dana sampai ya mungkin sedikit aja kita udah bahas juga dana, di mana menurut Pit Barrier per setelah Misano 2 kemarin itu biaya untuk bisa masuk ke kelas Moto3 World Championship itu sekitar 5 miliar. 5 miliar ya. 5 miliar, dan itu cukup banyak sebenarnya, dan ya memang banyak gitu kan. Ya lumayan lah ya kan. Jadi selain itu pun baru masuk aja belum dapat spek yang terbaik. Nah, berat sebenarnya. Sebagai juara di kelas sebelumnya seperti Red Bull Rookies Cup ataupun Chef Moto3 pun gak serta-merta bisa menjual namanya untuk masuk ke kelas Moto3 World Championship, mendapatkan tim terbaik, motor terbaik, dan juga segala support yang terbaik. Belum tentu, jadi tetap butuh dana sebenarnya. Dan kalau ke Moto2 itu lebih beda lagi, biayanya jauh lebih murah, lebih hemat sebenarnya dibanding kelas Moto3. Dan saya belum bahas sebenarnya tentang masalah biaya Moto2, tapi nggak apa-apa lah, kita akan coba pelan-pelan aja, kita pelan-pelan bahas dengan santai-santai aja kan. Dan kalau memang informasi ini cukup bermanfaat, ya alhamdulillah gitu kan. Dan menurut kalian gimana? Boleh ditulis di kolom komentar. Dan mungkin cukup sekian kali ya. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.